karena tampaknya tantangan ini semakin luas untuk membumikan Pancasila, peran perempuan tentu penting. Ini bicara soal dari dunia pendidikan, apa yang bisa dilakukan? Dari hal mana, bisa keseharian mana yang bisa dimasukkan ini? Oke, saya boleh cerita. Misalnya kami ya, kesadaran ini kan di Kementerian Agama, karena saya ini kan dari kampus UIN, di bawah Kementerian Agama. Jadi tagline moderasi beragama itu sedang digalakkan oleh Kementerian Agama yang menyadari betul bahwa, maaf nih dalam tanda kutip, isu radikalisme kan menjadi ancaman ya untuk konteks masyarakat kita. Nah kami di kampus, kita nyebutnya PBAK, jadi program pengenalan akademik kampus itu salah satu kegiatan yang kita sisipin adalah tadi itu pengenalan nilai-nilai Pancasila. Karena kami menganggap bahwa mahasiswa baru gitu, gimana sih, kebayang ya mereka baru masuk dalam a whole new world kalau bahasa kita, lingkup suasana baru dan dia siap dicekokin dengan segala perspektif gitu. Yang baik maupun buruk ya. Yang baik maupun buruk. Nah saat itulah kami masuk, salah satu isu utama adalah untuk tadi mengcounter paham radikalisme. Ya mohon maaf mungkin di masyarakat ya pernah dengar survei kayak kampus kami yang labelnya moderat kasarnya istilahnya, dapat survei bahwa kami adalah kampus liberal dan sebagai kampus yang fundamentalis. Artinya kan dilekatkan dengan radikalis. Nah kami ingin menunjukkan ke masyarakat misalnya, kami ini ya kampus ya, kami tidak mengajarkan hal-hal yang mengarah kepada tadi itu, paham-pahamnya radikalisme. Yang ada justru kami meminimalisir paham itu di kalangan mahasiswa. Sebenarnya jangan sampai cap ini melekat. Cap ini melekat. Nanti yang ada calon wali mahasiswa yang tadinya daftar jadi masuk. Nah, itu yang pertama. Jadi mulai dari pemahaman ketika mereka masuk di ospek ya, kalau bahasa ini di mulai kampus PBAK kami program, di kelas-kelas kami juga mata kuliah dasar kita sisipin nilai-nilai Pancasila. Kalau Bu Baby, dari si perempuan untuk menerapkan pola didiknya seperti apa? Kan peran ibu, peran perempuan ini punya peran kunci mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, sampai lingkungan yang lebih luas lagi. Betul, perempuan mempunyai peran yang sangat strategis ya, baik untuk dirinya sendiri maupun di dalam lingkungan keluarga dan juga di masyarakat sekitarnya. Kalau di dalam keluarga tentu kita bisa mulai dengan nilai-nilai yang sederhana yang dapat dipahami anak-anak lah. Misalnya menghargai orang lain sama seperti kita ingin dihargai. Walaupun kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, tinggi tubuhnya berbeda dan seterusnya, kita sama. Karena dari situlah nanti asal muasalnya bullying begitu kan, yang non Pancasilais banget itu bullying itu. Jadi mari kita ajarkan anak kita untuk menerima teman-temannya walaupun warna kulitnya berbeda, rambutnya ikal atau lurus ya sama saja. Sukunya manapun, agamanya manapun, ya biasakan begitu. Dan kemudian juga di dalam keluarga sendiri menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam mengelola rumah tangga. Ya misalnya pendapat setiap orang perlu, penting dan harus didengar dan harus diakomodasi. Ibu ayah anak Ibu ayah anak begitu. Jangan sampai bilangnya ya saya mah mendengarkan Mbak pendapat anak-anak, tapi ntar ujung-ujungnya pendapat dia sendiri yang harus dijalankan. Itu juga nggak benar. Atau misalnya mengajarkan untuk rajin beribadah, mengingatkan pada saat-saat harus beribadah, itu kan nilai-nilai Pancasila ya. Kemudian juga misalnya memperlakukan orang lain secara adil di dalam rumah. Setiap orang walaupun misalnya itu keponakan yang tinggal di rumah kah, atau saudara lain, atau asisten rumah tangga, atau supir, diperlakukan secara setara, itu kan menyenangkan. Saya pikir kalau banyak keluarga-keluarga secara sederhana melakukan itu, dunia akan jauh lebih damai dan menyenangkan saya kira. Dan kalau di lingkungan kampus juga sama ya, selain tadi dalam ospek, keseharian juga berorganisasi, harusnya ini dipegang juga. Betul, itu kasus di kampus dulu kayaknya zaman-zaman saya kuliah ya. Itu kesannya kan, ini kalau perempuan nanti cocoknya jadi setari, bagian konsumsi, bendahara. Jadi kayaknya udah ada pemilahan tadi itu, udah ada dikotomi pengkotakan bahwa ini cocok buat jenis kelamin. Seolah-olah profesi tertentu berjenis kelamin ya. Atau di dalam rumah juga gitu kan Mbak Nana, cuci piring, cuci baju, nyapu, ngepel, tugasnya orang yang berjenis kelamin perempuan. Sementara kalau habis makan yang berjenis kelamin laki-laki ninggalin piring kotor di meja terus duduk-duduk nonton TV. Itu menimbulkan rasa ketidakadilan dan menimbulkan rasa nggak nyaman gitu di keluarga. Itu nggak Pancasilais jadinya. Dan untuk konteks keluarga sendiri saya kira semua sepakat ya kalau itu sebagai basis utama. Kalau orang bilang tuh pendidikan pertama dan utama itu kan di rumah, itu di keluarga gitu. Saya kira untuk mengkonter tadi itu, saya kira masing-masing kita di keluarga, alhamdulillah suami saya juga beliau punya wawasan yang cukup, misalnya kesetaraan gender, sehingga anak-anak saya, keponakan saya, dan masyarakat lingkungan kami, dulu saya ingat, mohon maaf nih istilahnya cerita, di komplek itu orang nyari saya, nama suami saya disebut Bu Ferry. Jadi ketika nyari nama saya, dulu nggak kenal, nggak ketemu.
Jadi yang pas disebutin, oh nama suaminya siapa. Nah di situ saya kebetulan di DKM juga aktif dengan teman-teman Majelis Taklim. Oke, kalau sekarang sebut nama masing-masing ya. Jadi biar kenal juga secara personal. Orang kan punya identitas. Nah, ini akhirnya dari lingkup keluarga, lingkungan, dan saya kira sekarang sudah kayak sekarang Bu Lurah ya, Bu Camat, Bu Bupati, bukan lagi Bu dipanggil karena suaminya sebagai tapi memang dia punya posisi itu. Jadi saya kira memang dari keluarga, lingkungan, kemudian terakhir singkat Bu Baby, jadi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai perempuan konkretnya dari mulai lingkungan tidak hanya di kampus tapi juga lingkungan keluarga agar ini bisa tertanam betul nilai Pancasila, tidak lagi berpikir Pancasila dan kehidupan sehari-hari tapi itu sudah berpegang. Iya. Sebetulnya kan seperti tadi sudah disampaikan, kita sebagai bangsa Indonesia kan sudah melakukannya setiap hari tanpa menyebutkan itu adalah nilai-nilai Pancasila. Sekarang tinggal kita mempersering dan mulai mengatakannya kepada anak-anak kita, keluarga kita, bahwa ini kita mengamalkan nilai Pancasila loh, misalnya. Atau kita sebagai pengambil keputusan di kantor misalnya, pembuat kebijakan, ya gunakanlah juga pendekatan yang Pancasilais untuk membuat peraturan-peraturan di kantor, peraturan di organisasi, di keluarga kita gitu. Karena penerapan nilai-nilai Pancasila ini juga berlaku di semua ranah kehidupan kita. Kan sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno bahwa dia bukanlah penemu Pancasila, tapi dia adalah penggali Pancasila dari bumi Indonesia. Kita tahu bahwa sebagai bangsa Indonesia kita sudah menjalankan nilai-nilai luhur ini secara turun-temurun kan Mbak. Tolong-menolong, gotong royong, saling menghargai pendapat setiap orang, saling menghormati ibadahnya agama masing-masing, itu Pancasila sekali. Jadi semudah itu sebenarnya. Jangan sampai juga kalau di lingkungan kampus dipisahkan juga, nilai Pancasila sudah yang di belakang bukan nilai-nilai masa depan, justru ini adalah jadi fondasi untuk fondasi. Iya, benar. Karena Pancasila itu juga selain fondasi memiliki harapan ke masa depan. Jadi memiliki nilai-nilai futuristik untuk membangun Indonesia yang lebih jaya lagi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan menuju nilai-nilai Pancasila itu. Jadi kalau bahasa ini sebagai spirit of life. Jadi kalau kesadaran itu yang tertanam, siapapun kita, nggak dosen, nggak mahasiswa, nggak ibu rumah tangga, siapapun kita, bahkan laki-laki nggak perempuan, Pancasila diakui dan dipercaya sebagai way of life, hasil kompromi dari penggali, perumus, dan saya kira itu bentuk apresiasi kita kepada para perumus tadi itu adalah tadi itu, menjadikannya sebagai spirit. Karena nilai-nilainya udah kompromi dari semua nilai ajaran agama yang ada di Indonesia gitu kan Bu Debbie. Dan ini menjawab tema kita, perempuan hebat Indonesia untuk Indonesia maju itu mulai dari perempuan. Perannya di berbagai sektor, di berbagai bidang. Terima kasih banyak Bu Debbie, terima kasih Bu Nafsia telah bergabung di Titik Pandang. Kita ketemu lagi besok. Saya Friska Sarisa, sampai jumpa.